Meledak-meledak, Cok. Kebakaran hebat melanda rumah warga dan lapak di Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Dibantu warga, petugas damkar berupaya padamkan api agar api tidak semakin meluas ke bangunan lain. Setidaknya 6 bangunan terbakar yang terdiri dari 1 rumah warga, 2 toko, dan 3 lapak penjualan kayu dan besi bekas. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu lapak penjualan kayu. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Ya, yang terbakar ada 2 buah toko, dan ada rumah 1 dan 3 lapak. Lapak ini lapak penjualan kayu ya, kayu-kayu bekas. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Apakah gerangan lari kemarin? Oh, ada sapinya yang mengamuk. Oh, dia mati nih, Ja. Dia ke dulu. Putar balik. Mati nih. Pukul dong. Video amatir warga merekam saat ratusan ekor sapi berlarian dan menabrak puluhan pengendara motor dan mobil saat melintas di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak mau masukkan dah, tapi harusnya kembali ke sana. Pemilik kendaraan hanya bisa pasrah melihat motor miliknya diinjak ratusan ekor sapi. Tak hanya itu, beberapa mobil pengendara yang sedang terparkir ikut tertabrak sapi hingga ringsek pada bagian pintu dan spion. Diketahui rombongan sapi baru saja pulang dari sekitar tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Antang. Tiba-tiba terdengar suara sirine pemadam hingga ratusan sapi panik dan berhamburan di tengah jalan. Ada pemadam, kasih bunyi sirenenya. Putar balik, baru sampai sepinya itu. Semua mobil yang ditabrak. Sebelumnya, ratusan ekor sapi terpaksa melintas di Jalan Poros Tamangapa Raya lantaran jalur yang setiap hari dilalui terkena dampak banjir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Instruksi diberikan buntut maraknya pemalakan di kawasan tersebut di masa libur Natal dan Tahun Baru. Bersama saya Aya Nufus, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya, pemirsa, ribuan penumpang kapal feri masih memadati 7 dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Pihak ASDP menyiapkan 33 kapal Ro-Ro untuk menyeberangkan maksud kami penumpang tujuan Pulau Sumatera. Ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah penumpang dan kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak saat ini menurun. Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera selama periode libur Nataru tercatat 342.969 penumpang atau turun 13% jika dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu, yaitu 394.575 penumpang. Hingga hari ini, total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 80.830 unit atau turun 9% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu, yaitu 89.036 unit. Ya pemirsa, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Jumat siang tadi,
Sebanyak 3.741 pemudik asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Asahan tiba di Kota Medan untuk merayakan Tahun Baru di kampung halaman di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kepadatan pemudik terjadi di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ribuan penumpang asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Asahan turun dari kapal motor Kelut yang telat sandar 2 jam dari prediksi awal, yakni pada pukul 11 siang. Pihak Pelni Medan mengatakan pada 4 hari menjelang Tahun Baru ini merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 3.741 penumpang turun dan sebanyak 3.527 penumpang akan berangkat ke Tanjung Balai Asahan, Batam, dan Jakarta pada sore hari. Sementara sejumlah penumpang mengatakan memilih transportasi laut karena lebih ekonomis. Meski sempat berdesakan saat naik ke atas kapal, selama perjalanan merasa lebih nyaman. Hari ini Kelut berangkat dari Jakarta, kemudian tujuannya tadi kemarin itu ke Batam, Tanjung Balai Karimun, dan saat ini tanggal 27 Desember sandar di Bandar Deli Belawan. Untuk jumlah penumpang sendiri, Bang? Penumpang turun saat ini 3.741 dan penumpang naik sementara itu terjual tiket tadi kita cek 3.527. Pakai jalur laut itu happy, ada tempat tidurnya, ya dikasih makan juga. Lebih hemat gitu. Rencananya arus balik dari terminal penumpang Bandar Deli Medan akan kembali berlayar pada Kamis 2 Januari 2025 mendatang dengan tujuan Batam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudabah, iNews melaporkan. Memasuki libur Natal menuju Tahun Baru 2025, ratusan pemudik tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, NTT. Sebagian pemudik keluhkan kehabisan tiket, sementara pihak PLN mengimbau masyarakat booking tiket lebih awal. Ratusan pemudik dari Kepulauan Riau, Jawa, dan Sulawesi tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, NTT menggunakan kapal Pelni. Bagi sebagian besar pemudik yang menggunakan kapal laut menjadi pilihan utama karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat dengan harga tiket yang jauh lebih mahal. Namun sejumlah pemudik mengeluhkan jumlah tiket kapal yang terbatas. Karena kehabisan tiket, sebagian keluarga tidak bisa pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama. Kami beli online. Dan beli online begitu? Ya, teman-teman kami tidak dapat tiket. Pemudik tidak dapat tiket. Oh, full tiketnya? Oh, ada yang tidak dapat tiket juga? Ya, ada tinggal di kapal. Sementara pihak PLN mengimbau calon pemudik menggunakan kapal untuk booking keberangkatan lebih awal untuk hindari kehabisan tiket dan calo tiket. Sebenarnya PLN sudah memfasilitasi baik melalui WA, baik melalui aplikasi PLN Mobile. Seharusnya tidak ada lagi alasan untuk masyarakat kena calo untuk menghindari kehabisan tiket juga. Jadi diaturlah keberangkatannya. Kalau sudah fix keberangkatannya, langsung dibeli tiket. Hingga saat ini, warga masih terus berdatangan ke kota Maumere menggunakan kapal laut untuk merayakan malam Tahun Baru di kampung halaman mereka. Untuk puncak mudik Nataru atau kapal terakhir saja, ada sebanyak 876 penumpang yang tiba dengan sebagian penumpang melanjutkan perjalanan ke Kupang. Dari Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur, Juni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pihak maskapai mencatat terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 6% jika dibanding tahun lalu. Ratusan penumpang pesawat memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sejak pagi tadi. Sebagian penumpang di momen libur Tahun Baru ini pergi untuk berlibur ke tempat wisata. Selain tujuan domestik, banyak pula yang pergi untuk tujuan luar negeri. Pada tahun ini, penumpang mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Terlebih, adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru.
Salah satu maskapai menyebut tahun ini terjadi peningkatan penumpang sebesar 6% jika dibanding tahun lalu. Terkait harga tiketnya gimana Mbak? Ada kenaikan nggak? Sedikit kenaikan. Lumayan ya? Ya, karena akhir tahun ya. Karena ada saudara di sana. Oh sekalian. Jadi sekali silaturahmi liburan. Ya, saya kerja di Singapura. Jadi saya holiday dulu ke Malaysia. Oh gitu. Pada libur akhir tahun ini, sejumlah rute domestik masih menjadi favorit masyarakat, antara lain Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara tujuan favorit rute internasional antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di masa libur Nataru 2024-2025, stasiun kereta cepat Wush di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ramai calon penumpang. Sebanyak 18.000 tiket terjual dengan mayoritas tujuan ke stasiun Padalarang. Kepadatan terlihat di ruang tunggu stasiun kereta cepat Wush, Halim Perdana Kusuma. Hingga Jumat siang, sekitar 18.000 orang berangkat dari stasiun Halim dan diprediksi mencapai 21.000 orang. Sementara sebanyak 7.300 orang tiba di stasiun KCIC Halim. Mayoritas penumpang turun di stasiun Padalarang dan naik KCIC feeder menuju stasiun Bandung. Selama masa angkut Nataru, PT KCIC menambah fasilitas seperti helpdesk untuk membantu perjalanan calon penumpang. Untuk hari ini sendiri sampai dengan penjualan jam 10 pagi itu sekitar 18.000 tiket sudah terjual. Nah ini harusnya kalau sampai dengan KA terakhir prediksi kami penumpang akan lebih dari 21.000. Jadi memang di masa momen liburan ini, momen Nataru, rata-rata penumpang itu meningkat 20% itu berkisar di angka 20 sampai dengan 23.000 per harinya. Nah secara total di momen Nataru itu tiket yang terjual sudah mencapai sekitar 260.000. Lebih dari 260.000 tiket ludes terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Jumlah ini diprediksi melonjak hingga pergantian Tahun Baru. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, periode libur Natal dan Tahun Baru 520.000 tiket kereta api jarak jauh atau KAJJ habis terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 86 kereta tambahan dengan 1.552 destinasi perjalanan. Per hari ini tercatat ada 34.000 tiket terjual atau 84% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI memberangkatkan 86 kereta api dan sudah termasuk kereta tambahan perharinya. Terdapat 1.552 destinasi tujuan yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen dengan tujuan favorit masyarakat yaitu Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. Untuk mengetahui situasi terkini stasiun Pasar Senen sore ini, pemirsa, sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Selamat sore Henry, seperti apa keramaian di stasiun Pasar Senen sore ini? Ayah, kalau soal keramaian saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, ini karena memasuki momen libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025, di mana para penumpang maupun para calon penumpang ini memilih menggunakan moda transportasi kereta api untuk melaksanakan perjalanannya maksud kami, atau untuk mengisi momen libur Natal dan juga Tahun Baru ke beberapa titik lokasi. Adapun yang masih menjadi lokasi favorit hingga saat ini diantaranya yakni Lumpuyangan, kemudian juga Yogyakarta, Malang, dan juga Surabaya yang masih menjadi lokasi atau destinasi tujuan untuk para penumpang sendiri. Kemudian juga kami mendapatkan informasi dari Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni X1 Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa informasi terkait dengan keberangkatan yang dilaksanakan pada hari ini ada 24.000 maksud kami keberangkatan untuk hari ini
kurang lebih 24.000 yang tentunya hasil ini tentunya bisa berubah nantinya malam hari. Kemudian untuk kedatangan yang terjadi atau nantinya akan ada kedatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta, daerah operasional 1 Jakarta ini akan ada 30.000 penumpang yang akan melakukan kedatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian juga dapat kami sampaikan memang PT Kereta Api Indonesia juga kini menyediakan di momen libur Natal dan juga Tahun Baru pada 18 hari ke depan. Ini dimulai dari 19 Desember sampai dengan 19 Desember sampai dengan 5 Januari 2025, di mana menyediakan sebanyak 805.000 tiket yang disediakan. Kemudian hingga saat ini sudah terjual sebanyak 524.000 tiket kurang lebih yang sudah terjual di daerah operasional 1 Jakarta. Kemudian juga ada pun himbauan yang disampaikan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Ikspan Henry Wintoko, bahwa untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari tetap memperhatikan jadwal keberangkatan agar tidak terjadi ketersendatan penumpang. Kemudian juga untuk para penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi untuk mengisi momen libur Natal dan juga Tahun Baru, ini dapat membeli tiket di website yang resmi dari PT KAI Indonesia. Kemudian juga dapat membeli tiket di loket yang tersedia di stasiun Pasar Senen Jakarta. Tentunya juga tetap memperhatikan kembali kebersihan, terutama juga tetap menjaga keamanan selama berada di stasiun Pasar Senen Jakarta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara ya kita pantau terus bagaimana update situasi terkini, karena mengingat sejak tadi pagi sampai dengan saat ini belum begitu terlihat keramaian yang terjadi pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Ayah. Baik, Pak, stasiun Pasar Senen belum begitu padat namun masih ramai begitu ya, Henry. Namun terkait dengan fasilitas di sana seperti apa, Henry? Seperti toilet dan juga tempat peristirahatan bagi para penumpang? Ya, Henry, terkait dengan fasilitas seperti apa di Stasiun Senen hingga saat ini? Henry, terkait dengan toilet maupun tempat peristirahatan bagi calon penumpang? Baik, Ayah, terkait dengan fasilitas yang sudah dilakukan perubahan atau renovasi oleh pihak PT Kereta Api Indonesia di daerah operasional 1 Jakarta, terutama di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kalau melihat di sekitaran kami saat ini, memang sudah terlihat dekorasi begitu yang juga ornamen terkait dengan Natal dan juga Tahun Baru atau pergantian tahun 2025. Kemudian ini yang terlihat spesifik seperti halnya dibandingkan dengan tahun lalu. Saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta memang ruangannya sudah cukup aman, begitu juga dengan nyaman. Dan juga ditambahkan dengan pendingin ruangan, sehingga untuk para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan atau menunggu jadwal keberangkatan bisa menunggu secara nyaman. Dan juga untuk pengambilan tiket juga ini dapat terasa nyaman karena mengingat sudah ditambahkan ruang pendingin ruangan maksud kami. Kemudian juga dengan beberapa fasilitas lainnya seperti halnya untuk anak-anak ini sudah ditambahkan ruang main atau mini playground yang dapat dinikmati oleh anak-anak. Nantinya kita lihat, Ayah, kalau sehingga saat ini belum ada perubahan yang spesifik karena kalau malam hari biasanya suka ada musik, kalau untuk sore hari ini masih berjalan dengan normal. Sementara, Ayah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Henry, langsung dari Stasiun Senen. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Ya pemirsa, selama libur Natal 2024 terjadi peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek hingga 46,9% atau mencapai 92.000 lebih pengguna. Adapun pada malam pergantian tahun mendatang, LRT Jabodebek ini akan menambah 36 perjalanan hingga tengah malam. Selama libur Natal 2024, LRT Jabodebek mencatat adanya jumlah kenaikan pengguna hingga 46,9% atau mencapai 92.000 lebih pengguna LRT Jabodebek. Manajer Public Relation LRT Jabodebek Mahendro Terang Bawono mengatakan pihaknya telah mengoperasikan 540 perjalanan selama tanggal 25 hingga 26 Desember 2024 atau naik 35% dibandingkan tahun 2023. Selain itu, guru dapat memberikan pelayanan terbaik selama masa periode Nataru. Jumlah perjalanan LRT Jabodebek akan ditingkatkan 41,36% menjadi 5.500 lebih perjalanan. Sebagai bentuk komitmen kami, jumlah perjalanan pun kami meningkatkan hingga 5.598 perjalanan, naik 41,36% dibanding periode sebelumnya. KAI juga akan memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek pada tanggal 31 Desember tahun 2024 untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang hendak menggunakan LRT Jabodebek untuk menikmati malam tahun barunya.
Mahendro memastikan selain meningkatkan jumlah perjalanan pada malam pergantian akhir tahun pun akan dioperasikan LRT Jabodebek hingga tengah malam. Dengan penambahan 36 perjalanan khusus pada malam pergantian tahun, sehingga nantinya akan terdapat 384 perjalanan LRT Jabodebek yang disiapkan guna melayani kebutuhan masyarakat. Ya pemirsa, sementara itu ribuan wisatawan memadati jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrian kendaraan bahkan mengular hingga 1 kilometer. Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan yang didominasi plat B asal Jakarta. Meski demikian, jumlah volume kendaraan hari ini mengalami penurunan hingga 30% jika dibandingkan pekan lalu. Untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Instruksi diberikan pemirsa buntut maraknya pemalakan di kawasan tersebut di masa libur Natal dan Tahun Baru. Karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada bilang sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya juga. Video aksi pemalakan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Seorang joki pemandu jalur alternatif meminta wisatawan untuk membayar jasa pengantaran yang tidak wajar, yaitu Rp800.000. Padahal awalnya joki tersebut tidak mematok tarif dan bersedia dibayar seikhlasnya. Masih butuh dari orang tua. Saya juga nggak mau lah. Peningkatan pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru membuka celah perilaku oknum-oknum nakal yang mencoba mengeruk keuntungan dengan cara yang tidak halal. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli untuk menindak aksi-aksi pemalakan tersebut. Ada potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa dan kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus. Oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping khususnya di saat terjadi puncak arus, karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi ada pemalakan. Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi, perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan melaksanakan puncak akhir tahun menuju ke jalur-jalur wilayah wisata yang banyak sekali yang ada di Jawa Barat. Razia terhadap joki dan juru parkir liar khususnya di kawasan Puncak akan terus dilakukan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan warga yang ingin menghabiskan waktu liburan. Dari Karawang dan Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Memasuki akhir pekan dan libur Nataru, pemirsa, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu sore terpantau ramai lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 19 terpantau ramai lancar untuk arah Jakarta maupun sebaliknya. Ruas tol Japek mayoritas ramai oleh kendaraan pribadi hingga bus antar kota jelang pergantian malam Tahun Baru 2024. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung atau Trans Jawa diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Menko PMK Pratikno hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit meninjau langsung lalu lintas arus mudik Nataru di tol Jakarta Cikampek. Keduanya juga meninjau posko Nataru di res area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Peninjauan arus mudik Nataru tidak hanya dilakukan Menko PMK Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit, namun juga dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
Dalam tinjauannya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melihat fasilitas yang disediakan di rest area kilometer 57 Tol Japek, mulai dari tempat istirahat, layanan kesehatan, tempat bermain anak, hingga ruang laktasi. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat pemantauan lalu lintas kendaraan bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini dan juga jalan yang lain, dan kemudian kami melihat bahwa arus mudik lalu lintas berjalan dengan normal, dan setelah itu kami meninjau rest area. Di sini layanannya bagus. Jadi selanjutnya kami tadi barusan rapat koordinasi untuk mengecek apa-apa yang harus disiapkan kembali. Pada kesempatan itu, para menteri juga turut berkeliling menyapa masyarakat yang beristirahat dan memberikan bingkisan kepada para pemudik. Dari Karawang, Jawa Barat, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan berencana menyiapkan bus alternatif transportasi masyarakat menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dengan bus tersebut, pemirsa, diharapkan perjalanan masyarakat ke kawasan Puncak menjadi lebih lancar dan aman. Kawasan Puncak Kabupaten Bogor kerap macet saat momentum liburan. Kementerian Perhubungan pun mulai menyiapkan sederet langkah antisipasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengungkapkan, salah satu antisipasi kemacetan di Puncak adalah dengan mengoperasikan bus subsidi untuk melayani jalur Puncak. Mulai tahun 2025, Kemenhub dengan dukungan pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor akan menyediakan bus sebagai alternatif transportasi masyarakat ke kawasan Puncak. Sebanyak 15 hingga 20 unit bus akan disiapkan dengan skema subsidi. Salah satu rute yang akan dibuka adalah dari Cibinong ke Puncak. Suntana menganjurkan bagi masyarakat yang selama ini sering menggunakan motor ke Puncak bisa beralih ke moda transportasi yang satu ini. Di tahun depan direncanakan kita untuk menghindari kemungkinan terjadinya teman-teman yang suka naik motor ke atas. Kementerian Perhubungan didukung oleh instansi terkait termasuk pemerintahan Bogor dan Polres Bogor, kita akan menyiapkan bus bersifat bus akan dimulai dari start dari Kabupaten Bogor di Cibinong yang akan mengangkut masyarakat ke atas. Tentunya itu akan disubsidi sehingga masyarakat yang mau ke atas itu tidak perlu pakai naik motor dan lain-lain ya. Insya Allah mohon doanya paling lambat nanti bulan Februari kita sudah mulai. Ada 15 sampai 20 bus yang akan kita gunakan dan itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat bisa ke atas, tinggal parkir motornya di daerah Keradenan atau di mana, tinggal naik bus gitu ya, dengan biaya yang sangat murah. Supaya jumlah kendaraan yang ke Puncak gitu ya, sedikit berkurang dan itu sedikit mengurangi kemungkinan terjadinya laka lantas dan macet lantas. Pemerintah juga akan mengoptimalisasi jalur alternatif menuju Puncak. Di jalan alternatif ini, Kemenhub berupaya melengkapi kebutuhan perlengkapan jalan existing yang sebelumnya telah dipasang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Adapun fasilitas keselamatan jalan yang telah dipasang antara lain alat penerangan jalan, rambu peringatan, rambu petunjuk, serta rambu pendahulu petunjuk jurusan. Pemirsa, puluhan awak bus angkutan libur Nataru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin ini dilakukan untuk memastikan awak bus bebas dari pengaruh zat terlarang. Puluhan awak bus angkutan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Giwangan, Yogyakarta menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tes urin melibatkan puluhan personel dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap awak bus yang hendak berangkat dari Terminal Giwangan, Yogyakarta wajib menjalani tes sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang moda transportasi darat, khususnya bagi para pemudik Natal dan Tahun Baru. Kita ingin meyakinkan bahwa para awak pengemudi kendaraan umum yang melayani masyarakat dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru ini betul-betul mereka tidak dalam pengaruh narkoba, sehingga jika mereka tidak terpengaruh narkoba, semoga
keselamatan masyarakat dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru ini bisa kita wujudkan bersama. Dalam tes urin ini, petugas memeriksa kandungan zat terlarang. Hasilnya seorang staf PO bus dinyatakan positif. Saat diperiksa, yang bersangkutan mengaku bukan pengemudi dan mendapat obat secara resmi dari resep dokter jiwa. Sementara itu, pihak BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus memantau dan mengawasi awak bus dengan pelaksanaan tes urin tanpa pemberitahuan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Memasuki akhir pekan dan libur Nataru, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu sore terpantau ramai lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 19 terpantau ramai lancar untuk arah Jakarta maupun sebaliknya. Ruas tol Japek mayoritas ramai oleh kendaraan pribadi hingga bus antar kota jelang pergantian malam tahun baru 2024. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung atau Trans Jawa diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Ya, kita akan cek kondisi terkini dari tol Cikampek, pemirsa, dan telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di sana. Selamat sore, Reza. Seperti apa kondisi terkini dari tol Cikampek? Apakah ada kemacetan? Namun sepertinya di belakang Anda ini lancar begitu ya. Seperti apa situasinya di sana? Ya, baik Ayah dan juga pemirsa, situasi di rest area kilometer 19 khususnya di tol Jakarta Cikampek hingga saat ini masih begitu ramai lancar oleh para kendaraan yang hendak untuk berpergian ke berbagai wilayah seperti ke tol Cipali ataupun ke tol Trans Jawa. Memang pantauan kami memang ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi hingga bis antar kota, antar provinsi ataupun berbagai truk tentunya. Dan kami belum melihat adanya antrian yang begitu mengular bagi para kendaraan yang hendak untuk masuk ke rest area kilometer 19 untuk singgah sana sejenak. Namun informasi yang kami terima, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya per Jumat kemarin ini sebanyak 3.800 kendaraan meninggalkan area Jakarta mengarah ke Cikampek dan juga ke berbagai tol lainnya tentu. Dan kami masih menunggu apakah data ini sudah mulai keluar kembali, mengingat diprediksi lebih dari 3.500 kendaraan yang keluar ke arah Jakarta menuju ke arah Cikampek, begitu, mengingat ini akan diprediksi melonjak terus hingga malam pergantian tahun baru 2024 menuju tahun 2025. Dan jika melansir data yang lain, memang sekitar 20 hingga 25 ribu kendaraan ini melaju ke arah Bandung per harinya saat Natal dan Tahun Baru. Dan kemudian juga ada 25 ribu hingga 30 ribu kendaraan yang menuju ke tol Cipali dan Trans Jawa per harinya saat Nataru, begitu. Namun informasi yang kami terima sekali lagi bahwasanya untuk rekayasa arus lalu lintas kami masih belum lihat adanya update terkini ataupun kebijakan diberlakukan kontraflow, mengingat hari ini sejatinya sudah berlaku per tanggal 28 Desember hingga 1 Januari. Namun untuk arus lalu lintas sendiri di tol Jakarta Cikampek terpantau masih begitu ramai lancar sehingga masih belum ada dikondisikan bagi untuk arus lalu lintasnya menggunakan kontraflow ataupun rekayasa lainnya, begitu, yang memang kontraflow sendiri ini diberlakukan pada tanggal 28 Desember ataupun hari ini hingga 1 Januari yang diberlangsungkan pada pukul 6 pagi hingga 12 siang. Ayah dan juga pemirsa, terdapat beberapa potongan menarik dari pihak Jasa Marga sendiri. Ada diskon tarif tol sebesar 10% yang berlaku pada 28 Desember hingga 25 Desember 2020 hingga maksudnya pada 28 Desember hingga 29 Desember 2024. Ini berlaku dari 5 pagi hingga jam 5 pagi pada hari setelahnya, begitu. Namun untuk diskon tarif tol sendiri yang sebesar 10% ini hanya berlaku untuk tol Trans Jawa dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Ini berlaku untuk semua golongan tentunya, sehingga masyarakat
untuk harus dipastikan untuk siap selalu saldo untuk kartu elektronik Anda jika ingin mengarah ataupun mengincar diskon tarif tol tersebut. Dan ada himbauan bagi para pengendara yang hendak untuk melaju ke berbagai wilayah untuk liburan tahun baru 2024, memang diminta agar beristirahat di berbagai titik yang sudah disediakan di berbagai rest area tol Jakarta Cikampek begitu, dan juga senantiasa untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan agar selalu prima dan tidak ada kendala di tengah perjalanan Anda, hingga lagi-lagi harus dipastikan agar saldo e-tol Anda cukup untuk melakukan perjalanan ke berbagai kota tentunya. Sementara itu Ayah kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Ragam aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol ini digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sejak pagi tadi, kawasan Ancol dipadati oleh para wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Salah satu lokasi yang menjadi favorit pengunjung adalah Pantai Lagun, di mana para pengunjung dapat bermain air dan pasir, menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk di santai menikmati keindahan Pantai Lagun. Diprediksi kawasan Ancol akan dipadati oleh pengunjung saat masa libur Natal dan Tahun Baru. Kita akan mengetahui seperti apa situasi terkini di Ancol, pemirsa. Sudah ada rekan Nata Arman di sana. Selamat sore, Nata. Seperti apa keramaian di Ancol sore ini? Apakah Anda sudah mencoba salah satu fasilitas di sana mungkin? Baik, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Terkait dengan suasana pada sore hari ini di Pantai Lagun Ancol, ini terpantau ramai sekali masyarakat yang berkunjung sini. Bahkan berdasarkan pandangan mata kami ataupun data yang kami peroleh untuk hari ini sendiri tercatat lebih dari 32.000 pengunjung yang berada di kawasan Pantai Ancol kali ini. Dan tentunya apabila kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu hanya sekitar 24.000, 26.000. Namun saat ini telah terjadi lonjakan yang begitu signifikan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak, yang tentunya ini menjadi salah satu lokasi favorit untuk bisa mereka bermain pasir, kemudian juga bermain air di kawasan Pantai Lagun Ancol ini. Dan saya pun akan bertanya dengan salah satu pengunjung yang berada di sisi sebelah kanan saya. Terlihat ada satu keluarga cemara ini sepertinya yang sedang menikmati santapan di tengah-tengah pasir pantai bersama dengan keluarga. Halo, selamat sore. Halo, namanya siapa? Ibunya siapa namanya, Bu? Ibu Aling. Oh, Ibu, kalau boleh tahu Ibu, kenapa memilih wisata Ancol ini untuk berwisata bersama dengan keluarga besar nih? Oke, ada saudara yang datang dari Kalimantan. Oke, tunggu. Ini siapa yang mau ngomong nih jadinya? Oke, bapaknya. Oke, Bapak, kira-kira kenapa milih wisata Ancol untuk berlibur? Pertama dekat. Nah, kedua ada saudara datang dari Kalimantan. Oke, Bapak siapa? Ajan. Pak Ajan? Iya. Oke. Terus untuk wisata, untuk tiket sendiri gimana Pak? Lumayan sih, nggak terlalu. Oke, Bapak dari jam berapa tadi di sini? Kira kurang lebih jam 2. Jam 2 sore. Ini memang untuk mengincar momen sore hari untuk anak-anak bermain pasir ya Pak? Ada anak kecil sekalian kita bawa ke sini ke pantai. Oke. Kira-kira habis dari pantai ini mau kemana lagi? Enggak kemana lagi, paling pulang. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktunya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung di Ancol, yang mana memang rata-rata sebagian besar masyarakat ini memilih Pantai Lagun ini karena pantai ini merupakan pantai ramah anak, yang mana untuk ombak sendiri di sini tenang, kemudian juga pasir pantainya luas sekali, dan juga untuk pembatasnya juga ini bisa dikatakan aman karena hanya 3 meter atau 4 meter dari bibir pantai yang ada di sekitaran. Jadi tentunya dipastikan sangat aman untuk anak-anak yang bermain air. Namun ketika nanti pada pukul 6 sore, ini tentunya akan ada pemberitahuan untuk anak-anak yang bermain
air tentunya akan diminta untuk menepi atau di sekitaran pasir saja, karena tentunya pada malam hari ini pengawasan karena sudah gelap juga, jadi pengawasan kurang baik sehingga dikhawatirkan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bagi Anda yang ingin berkunjung ke Pantai Ancol, tentunya diharapkan karena momen Natal ini sangat ramai sekali, jadi untuk hati-hati dan juga perhatikan bawaan Anda, jangan sampai terjadinya salah ketukar. Kemudian juga perhatikan anak Anda, jangan sampai nantinya anak Anda bermain terlalu jauh sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian untuk harga tiket sendiri pada momen Natal ini Ancol dibanderol dengan harga Rp35.000 dan beroperasi mulai pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara saya kembali kepada Anda di studio. Ayah. Baik, Nata, terima kasih atas laporan Anda dari kawasan Ancol. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, libur hari Natal arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang pagi tadi mulai terjadi antrian di Jalan Setiabudi hingga masuk ke tempat wisata Lembang. Untuk mengurai kepadatan, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi akan melakukan one way jika terjadi kemacetan dari dua arah. Sejak pagi tadi arus lalu lintas di Jalan Gudang Kahuripan dan Jalan Setiabudi Bandung dipadati antrian kendaraan wisatawan yang akan berlibur di kawasan Lembang. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi akan melakukan one way dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggotanya di titik kemacetan. Kemacetan ini akan terus terjadi hingga libur Natal Tahun Baru berakhir. Sementara itu pemirsa, kawasan Malioboro Yogyakarta terus dipadati wisatawan. Mereka mengaku senang mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama Yogyakarta. Kepadatan arus lalu lintas kembali terjadi di sepanjang Jalan Malioboro. Padatnya arus lalu lintas di Malioboro terjadi dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga area 0 km di depan Istana Presiden Gedung Agung. Untuk mengurai kepadatan kendaraan agar tidak terjadi kemacetan, Polresta Yogyakarta menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup. Di kota Yogyakarta terjadi peningkatan arus lalu lintas, baik di ruas penyangga jalur masuk itu di Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sudirman, Jalan Magelang maupun Jalan Brigjen Katamso. Kemudian juga terjadi kepadatan lalu lintas ketika sore hari di seputaran Gumatan, Tugu, Malioboro, dan Keraton. Sementara itu suasana ramai juga tampak di sentra oleh-oleh teras Malioboro. Para wisatawan pun mengaku senang bisa mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama Yogyakarta. Sengaja karena kan liburan anak-anak sekolah ya. Jadi kemarin kita udah dari Madiun, terus baru kemarin itu nyampe sini Jogja. Kenapa milih Malioboro? Karena ikoniknya Jogja ya di Malioboro ya. Itu sebenarnya udah beberapa kali ke sini, cuman kalau ke Jogja tuh belum ke Malioboro kayaknya belum lengkap gitu. Hubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memperkirakan lebih dari 9 juta wisatawan masuk Yogyakarta selama musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan memadati kawasan pariwisata Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, cuaca buruk beberapa hari terakhir menjadi alasan sepinya warga yang berlibur ke Pantai Biru. Seperti inilah suasana di kawasan Catuspata Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Ramainya kunjungan wisatawan terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 ini. Kawasan Catuspata Ubud yang meliputi Puri Saren Ubud dan Pasar Ubud ramai dikunjungi wisatawan untuk melihat suasana bangunan puri serta berbelanja oleh-oleh. Akibat ramainya kunjungan wisatawan ke Ubud untuk berlibur, kawasan Ubud pun mengalami kepadatan arus lalu lintas.
Terdapat beberapa simpul atau ruas jalan yang menjadi simpul kepadatan di kawasan Ubud, yakni Simpang Banjarkalah, Simpang Pengosekan, Simpang Andong, serta Simpang Catuspata Ubud. Belasan personel kepolisian dan dinas perhubungan disiagakan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Ubud untuk mencegah terjadinya kemacetan. Melakukan pengaturan lalu lintas, namun demikian ke depan prediksi kami di malam pergantian tahun di 31 Desember menjelang pergantian tahun, pastinya kita prediksi puncak dari arus lalu lintas akan kembali lagi. Sementara cuaca buruk diduga menjadi alasan sepinya warga yang berlibur ke pantai Villa Biru, Makassar, Sulawesi Selatan. Masyarakat Kota Makassar memilih menghabiskan waktu liburan dengan kegiatan di dalam ruangan. Hanya beberapa pengunjung yang datang berlibur di pantai Villa Biru. Gazebo yang disediakan untuk pengunjung banyak yang kosong. Sementara jumlah pengunjung yang datang juga kurang dari 100 orang per hari. Namun, pengelola tetap optimis pengunjung akan bertambah mendekati tahun baru 2025. Jumlah kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari mencapai 24 kapal. Hingga Sabtu pagi, pemirsa, kepulan asap masih terlihat. Guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, tim Lab 4 Polda Jateng akan diterjunkan ke lokasi kejadian. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat di bangkai kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah. Petugas gabungan masih melakukan pendinginan. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan jumlah total kapal terbakar mencapai 24 unit. Baik kapal ludes terbakar 100% maupun kapal yang terbakar 20%. Pihaknya juga akan menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah setelah kondisi benar-benar padam. Tim Lab 4 akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal. Ulangi, kapal yang terbakar sudah dapat kita padamkan. Namun masih ada satu kapal yang ada di tengah, ini posisinya masih terbakar, namun sudah berhasil kita lokalisir supaya posisinya tetap di tengah sehingga tidak merembet ke kapal-kapal yang lainnya. Hal ini disebabkan kenapa masih terbakar ya karena ada muatan bahan bakar solar yang masih ada di situ. Sebelumnya 24 kapal terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah pada Jumat dini hari. Belasan mobil pemadam kebakaran diturunkan dan petugas damkar berjibaku menyemprotkan cairan busa ke sejumlah titik api. Kebakaran serupa juga pernah terjadi pada tahun lalu yang membakar habis 64 kapal penangkap ikan. Akibat kebakaran ini, kerugian para pemilik kapal mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara alur pelabuhan untuk akses keluar masuk kapal telah dibuka kembali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Maryani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Maryani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia.
Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari dan minggu depan ya. Kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas. Tapi kalau tidak menghambat, kita lihat pertimbangan-pertimbangan yang lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus Difabel dalam menjerat para korbannya. Sementara Polda NTB telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke jaksa. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus Difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 Treskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Tadi? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Untuk memberikan informasi. Nah, itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku, bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah. Pemirsa, tindakan asusila yang dilakukan seorang pemuda disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat sangat menarik perhatian di akhir tahun ini dengan kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara oknum polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Semarang, Jawa Tengah yang dianggap bertugas menjaga masyarakat justru melakukan pelanggaran hingga menghilangkan nyawa dan merugikan masyarakat. Karena keadaan saya seperti ini. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Saya masih dimandekin sama orang tua. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Iwas alias Agus Buntung, pemuda penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. 2 orang perempuan melapor ke polisi karena mengaku diperdaya secara seksual oleh Agus Buntung di sebuah homestay di Mataram. Namun, peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Penetapan Agus sebagai tersangka tidak masuk akal karena Agus tidak memiliki 2 tangan, namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandekin sama orang tua. Agus sempat tidak mengaku atas tindakan asusilanya tersebut dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kasus pun terus bergulir. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Ini aku mohon sama kamu. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS.
Sementara itu, pendamping korban Ade Latifa menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya korban anak. Agus Buntung mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial Iwas alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap. Kita ke kasus lainnya, pemirsa, 8 tahun bergulir. Pengungkapan kematian Vina dan sang kekasih Eki masih menjadi misteri. 7 terpidana hingga kini masih terus berupaya mencari celah pengampunan agar lolos jadi hukuman seumur hidup yang telah ditetapkan sang wakil Tuhan. Pengungkapan kematian Vina dan sang kekasih Eki menjadi salah satu kasus yang mendapat sorotan publik sepanjang tahun 2024. Meski sejumlah orang yang diklaim sebagai tersangka sudah menjalani masa hukuman, beberapa pertanyaan masih tampak di permukaan. Kegaduhan kembali merebak usai dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari pada Mei 2024. Film besutan sutradara Anggi Umbara tersebut memantik perhatian publik. Atas desakan masyarakat dan keluarga korban, Polda Jawa Barat akhirnya kembali membuka penyelidikan kasus 8 tahun silam. Terlebih masih ada 3 pelaku yang masih berstatus buron. Seiring kembali bergulirnya penyidikan, Polda Jawa Barat meringkus Peggy Setiawan yang disebut sebagai salah satu buronan kasus Vina. Usai penangkapan Peggy, Polda Jawa Barat menganulir jumlah buronan yang sedianya berjumlah 3 menjadi 1 orang. Tidak berhenti sampai di situ. Saat pertama kali dihadapkan ke publik, Peggy dengan lantang menyebut bahwa dirinya bukan pembunuh dan tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya merupakan fitnah. Pernyataan Peggy yang diklaim sebagai buronan utama menjadi daftar panjang pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Benarkah Peggy Setiawan merupakan Peggy Peron yang buron sejak 8 tahun silam? Di tengah proses hukum terhadap Peggy Setiawan, dukungan terus mengalir, terutama dari puluhan kuasa hukum yang bersedia membantu Peggy tanpa imbalan alias gratis. Proses hukum dilalui Peggy Setiawan dimulai dari prarekonstruksi hingga pengajuan pra-peradilan yang pada akhirnya dimenangi pihak Peggy Setiawan. Kemenangan Peggy pada sidang pra-peradilan menggugurkan status tersangkanya. Pertanyaan selanjutnya muncul, di mana sosok Peggy Peron yang asli? Apakah benar Peggy Peron berlindung di balik sosok besar? Pengungkapan misteri kematian Vina terus bergulir. Usai gugurnya status tersangka Peggy Setiawan, polisi kembali dihadapkan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh mantan terpidana, Saka Tatal, serta 7 terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Vina. Namun dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana. Dalam penjabarannya, Hakim Agung menyebut tidak adanya novum alias bukti baru serta tidak ditemukan kekhilafan hakim.
Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan usai Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali. Sementara pihak tim kuasa hukum berharap masih ada celah harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Peggy ya, hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Yang ini ya, jadi mohon teman-teman ya dikasih. Jalan panjang mencari keadilan telah ditempuh. Palu hakim telah diketuk. Semua pihak harus berbesar hati menerima putusan akhir Sang Wakil Tuhan. Selamat jalan, Vina. Pemirsa, kasus penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelajar SMK di Semarang gegerkan masyarakat. Selain itu, aksi tak terpuji lain yang dilakukan oknum polisi di Palangkaraya, Iris Hati Nurani. Kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang memakan korban bernama Gama Rizky Nata Oktavandi menyita perhatian publik hingga DPR. DPR sebelumnya bahkan sempat mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikannya secara pidana. Keluarga Gama kecewa anaknya dikatakan sebagai anggota gangster oleh Polrestabes Semarang. Padahal, bukti rekaman video yang didapat keluarga jelas tergambar. Gama tidak memegang senjata tajam ataupun melawan. Kapolrestabes Semarang pun menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Gama dalam RDP bersama Komisi 3 DPR. Ia juga menegaskan bertanggung jawab dan siap dievaluasi akibat perbuatan Aibda Robik yang menembak siswa SMK hingga tewas. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Aibda Robik dalam kasus dugaan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Dalam persidangan, Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang oknum polisi juga melakukan pelanggaran, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, serta pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Brigadir Anton Kurniawan Setianto bersama Harjono terhadap korban Budiman. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 27 November 2024. Brigadir Anton secara tidak terduga bertemu korban saat menumpangi taksi online yang dikendarai Harjono. Brigadir Anton mengatakan kepada korban bahwa ada kasus pungutan liar di Pos Lantas 38. Namun, dalam perjalanan ke arah Kasongan, Kabupaten Katingan, korban ditembak Brigadir Anton beberapa kali dan memerintahkan Haryono kembali ke kilometer 39 tempat korban meninggalkan mobilnya. Saat perjalanan pulang, tersangka membuang jasad korban di pinggir perkebunan sawit wilayah Katingan. Tersangka kemudian mengambil mobil ekspedisi dan kabur. Jasad korban baru ditemukan pada 6 Desember atau lebih dari sepekan pembunuhan. Dalam keterangannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Purwanto, tersangka Brigadir Anton Setiawan positif sabu-sabu saat lakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga Kalimantan Tengah. Bahwa dugaan bahwa saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi tanggal 11 yang dilakukan oleh Propam Polda Kalimantan disupport oleh Mabes, pengecekan barang bukti, tes urin terhadap pelanggar, dan kita juga tes urinnya positif,
tetapi kita dalami juga pengecekan rambut dan darah, melakukan integrasi, membuat sprint pengamanan patsus, penempatan khusus terhadap terduga pelanggar. Tanggal 12, Propam melaksanakan gelar perkara untuk melengkapi prosesnya dan menerbitkan laporan polisi, membuat sprint dalam hal kepentingan untuk sidang KKEP. Akhirnya tanggal 16 melaksanakan sidang tersebut terhadap terduga pelanggar saudara Anton Kurniawan Stiyanto. Lalu pada 10 Desember, Haryono berinisiatif melaporkan kejadian mencekam yang dialaminya ke Polres Palangkaraya. Ironinya, karena tidak segera melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut, Haryono ikut dijadikan tersangka. Pemirsa, apakah Anda sudah ada rencana berlibur akhir pekan ini? Kalau belum, Anda bisa ajak keluarga untuk bermain salju. Tak perlu keluar negeri, main salju kini bisa di Jakarta. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Ingin bermain salju di musim liburan akhir tahun tapi nggak mau keluar negeri karena budget terbatas? Nah, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta mengadakan snow playground yang bisa dimainkan semua usia, tak hanya anak-anak saja. Di sini Anda bebas bermain salju di area bermain salju dengan luas 200 meter persegi. Karena dingin dan licin, Anda wajib menggunakan sepatu boot tahan air yang sudah disediakan. Saya penasaran ingin berseluncur nih bareng teman kecil saya, Stefani. Ini pasti lagi liburan sekolah, ya nggak? Iya. Kita habis ini mau main apa lagi, Steph? Mau main salju lagi nggak? Mau main salju lagi? Ya udah, ayo kita gali yuk. Salju lagi yuk. Mau bikin awan apa? Puas berseluncur, kita lanjut main es yang bisa dibentuk dengan cetakan maupun bentuk bola-bola salju. Di jam-jam tertentu, bahkan ada hujan salju buatan yang membuat pengalaman bermain salju semakin nyata. Ingin bermain di sini? Siapkan uang mulai Rp100.000. Anda dan si kecil bisa puas bermain di sini. Anda bisa langsung datang ke sini selama periode 6 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Hong Kong Disneyland menjadi salah satu destinasi favorit liburan keluarga di momen liburan akhir tahun. Yang istimewa pemirsa, tahun ini para pengunjung dapat bertemu para tokoh film animasi Frozen sambil menikmati sensasi salju di Kerajaan Arendelle. Berpelesir ke Hong Kong, mengunjungi Disneyland wajib dalam daftar rangkaian liburan. Destinasi wisata primadona ini menyuguhkan beragam spot wahana yang menarik dan ditunggu oleh wisatawan cilik. Seperti The World of Frozen, wisatawan bisa merasakan pengalaman spesial di penghujung tahun dengan dekorasi salju yang memanjakan mata. Atraksi musikal dan adegan epik memukau penonton serasa hidup di dalam animasi populer ini. Beragam kuliner pun tersedia, mulai dari kue, coklat, permen, hingga es krim. Pernak-pernik dan souvenir khas bisa dibawa pulang dari Northern Delights, toko cemilan Kerajaan Arendelle. Penyalaan pohon Natal di tengah hujan salju lembut sambil menyaksikan pertunjukan multimedia, kembang api, serta air mancur spektakuler di Castle of Magical Dreams semakin memperindah perjalanan wisatawan. Nah, bagi wisatawan muslim, jangan khawatir karena fasilitas ramah muslim serta hidangan halal dan lezat tersedia. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Hong Kong, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan.
Berkunjung ke negeri kebab Turki, pemirsa tentunya sangat menyenangkan karena kaya akan budaya dan juga sejarah. Tapi apabila Anda rindu dengan masakan Indonesia yang penuh cita rasa dan rempah, sebuah restoran Indonesia di Taksim, Istanbul bisa jadi pilihan. Rekan Camar Haenda akan mengajak Anda untuk merasakan cita rasa Indonesia langsung dari Istanbul, Turki. Dan informasi ini sekaligus menutup Sindo sore hari ini, pemirsa. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Aya Nufus, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, apabila Anda berkunjung ke Turki, biasanya makanan yang ada di sini terasa lebih hambar bagi lidah orang Indonesia. Kalau Anda sedang liburan atau sedang menempuh pendidikan, Anda bisa mencoba restoran Indonesia yang ada di Jalan Istiqlal, Taksim, Istanbul. Taksim, Istanbul adalah salah satu pusat destinasi turis di Turki. Bagi sebagian orang, masakan Turki cenderung hambar bagi lidah Indonesia. Nah, jika Anda rindu dengan cita rasa masakan Indonesia, Anda bisa datang ke restoran Urip Indonesian Food. Berawal merantau ke Turki menjadi pekerja di spa, tetapi saat pandemi COVID-19, Urip, WNI asal Bali ini mencari peluang dengan membuka jasa delivery order untuk masakan Indonesia. Hingga akhirnya memiliki restoran dengan namanya sendiri. Yang menjadikannya sukses adalah rahasia bumbu di restorannya. Kalau bahannya punya aku sih semuanya 100% dari Indo, cuman cabai aja yang cabai kita beli bibitnya di Indo, nanamnya di sini. Oke. Ada beberapa yang di ini nggak, yang diimpor dari Indonesia langsung, diekspor Indonesia langsung? Ada, banyak. Kayak lengkuas, cabai juga ada, lengkuas, kencur, itu cuma bumbu-bumbu juga dari Indonesia semua aku, kayak serai juga gitu. Biasanya yang datang ke sini dari mana aja sih? Yang datang ke sini banyak juga sih, yang kayak artis-artis juga ada yang datang, terus banyak umroh juga ada, terus umroh ya? Umroh, terus yang banyak juga kayak karyawan kapal pesiar gitu. Penasaran dengan cita rasanya, saya langsung memesan salah satu menu yang menjadi andalan di restoran ini. Pemirsa, akhirnya makanan saya sudah datang. Ini adalah ayam goreng khas Indonesia lengkap dengan sambal, ada lalapan, terus juga ada tumis sayur dan juga mie ya. Ini berasa saya lagi ada di Indonesia nih. Kita coba ya. Rasanya persis sama dengan ayam goreng yang ada di Indonesia, mungkin bedanya ayamnya lebih gede ya kalau ayam-ayam di Turki. Nah, kemudian kalau kita lihat ini teksturnya di luarnya kering, dalamnya juicy, dilengkapi dengan sambal terasi yang mantap. Pelanggannya pun beragam, mulai dari mahasiswa, para pekerja, dan perantau hingga warga asli Turki. Aku udah sering banget kesini karena suka kangen makanan Indonesia ya. Apa sih kelebihan restoran di sini? Makanannya enak, otentik, dan karena dekat juga sih sama rumahku di sini. Paling favorit tadi makan apa sih? Aku tadi pesen ayam penyet cabai hijau karena di sini ayam penyetnya gede, porsinya gede lah untuk mahasiswa kayak aku yang masih pertumbuhan ya. Jadi aku pesan itu, terus sambalnya juga enak banget. Aku dapat sambal cabai hijaunya, terus tadi dikasih juga sambal merahnya ya. Satu karena kangen, dua juga karena langganan banget. Dan dari dulu banget langganan di sini karena cocok juga sama rasanya. Oke, mungkin pesan-pesan buat masyarakat Indonesia yang kangen gitu bisa ke sini. Buat semuanya yang lagi liburan ataupun bahkan kerja di Istanbul bisa banget mampir makan ke sini karena rasanya dijamin enak. Oke. Okay, how does Indonesian food taste? It's excellent. You can see we are almost done. There are 2 empty plates, third, fourth empty, fifth almost empty. So. Okay. What is different from Turkish food in general? Well, Turkish food is a bit dry.
Okay. Whereas this is a bit more saucy and flavorful. Turkish food is also very good, but this is more closer to home, so we really enjoyed it. Masalah harga dalam menunya cukup terjangkau, yaitu berkisar 150 hingga 400 lira atau sekitar 50 sampai 300 ribu rupiah. Teh manis hangat ini menjadi penutup hidangan Indonesia saya pada hari ini. Meskipun berada di luar negeri atau ada di Istanbul, namun cita rasa Indonesia bisa tetap dirasakan. Dari Istanbul, Turki, Camar Haindar melaporkan.